Sambil menunggu sobat-sobat Ikasman yang lain hadir, karena waktunya setelah cukup lama berlalu, kita mulai saja acara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Ikasman 75 Kang Haji Uce Suganda, yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Andes Hayani Bayani MPD, serta sobat-sobat Ikasman yang hadir, yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka pengajian rutin kita yang kita laksanakan tiap 3 bulan sekali. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan di akhir yaumil nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah pengajian yang berbahagia, pada kesempatan yang berkah ini kita bersama-sama akan menimba ilmu agama untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema pengajian kita kali ini adalah The Amazing Ramadan, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Yani Bayani MPD. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu susunan acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, berikut sari tilawahnya, kemudian sambutan Ketua Ikasman, tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Yani Bayani, tanya jawab, doa penutup, foto bersama, kemudian diakhiri dengan bersalam-salaman dan bermanfaatan, dan terakhir adalah isoma. Baiklah, langsung saja kita mulai acara ini. Marilah kita sama-sama buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh adik kita, siswa SMA 8 yang kali ini masih bersekolah kelas 11. Beliau adalah Muhammad Azami, akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187. Ya. 185. Berikut dibacakan sari tilawahnya juga oleh adik Muhammad Azami ini. Pada adik Muhammad Azami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min
قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Namun siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, siapa yang di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua IKASMA 75 Kang Haji Uce Suganda. Pada Kang Haji Uce dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Yani Bayani, Haji Yani Bayani, yang saya banggakan dan kami banggakannya semuanya, termasuk adik kita yang tadi membacakan Al-Qurannya. Rekan-rekan semua yang hadir pada pertemuan ini, mudah-mudahan sehat semua. Kalau sakit sedikit ada Nisha dan Iskandar, termasuk saya, lututnya kurang bagus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena berkat hidayah, rahmat dan hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul pada majelis ini yang kita rancang. Sebetulnya inginnya tiga bulan sekali, tapi karena kesibukan kita masing-masing. Hari ini pun daftar 63 orang. Yang hadir setengahnya ya atau lebih? Lebih ya. Ya. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengharapkan marhaban ya Ramadan. Tinggal berapa hari ya? Ya hari Rabu tanggal 18 kalau tidak salah, dan seragam dengan Muhammadiyah, NU dan semuanya. Ya Pak Ustadz sama ya. Mudah-mudahan sama itu ya. Biasanya suka berbeda. Muhammadiyah mendahului. Ya mudah-mudahan dalam melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai amal ibadah, mudah-mudahan kita lancar menjalankannya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ibadah kita menjelang kita dipanggil ke rahmatullah. Kenapa? Ya mungkin kita sama-sama ya. Usia kita Pak Ustadz rata-rata 70 ya. 70 tahun, ada 69,5 tahun. Ya. Jadi rata-rata menjelang 70 tahun. Berarti bonusnya sudah berapa tahun ya? Dibandingkan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sudah barang tentu di dalam melaksanakan nanti amal ibadah puasa, banyak godaan, banyak tantangan dalam kegiatan-kegiatannya. Apalagi yang masih bekerja atau masih ada kegiatan. Nah ini diharapkan kita dapat khusyuk ya semuanya untuk menyongsong Ramadan tahun ini. Dan kita harapkan selalu tidak hanya tahun ini saja, tahun depan pun diharapkan kita bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana diketahui ya, bahwa kita IKASMAN 75 mempunyai agenda kegiatan ya ini, satu reuni, kedua halal bihalal, ketiga Mas Kartono suka mimpin berwisata ya. Nah kemarin tidak jadi ya ke Banyuwangi. Jadi ya? Oh jadi ya. Ya jadi. Nah itu senantiasa bisa dilaksanakan walaupun
biaya individu. Belum ada subsidi ya dari organisasi ya. Karena kasnya masih kurang gitu ya. Mudah-mudahan ya dalam waktu 2 tahun ini ya kita berakhir kapan Pak Bujo? Kepengurusan kita baru 2 tahun ya. Waktu itu di Bandung, terus di Jakarta 2 tahun lagi ya. Jadi nanti penerus saya mudah-mudahan ada yang bersemangat ya. Ya harus ada. Nah ini mudah-mudahan kegiatan ini ya mungkin kita setelah Lebaran kita rancang mudah-mudahan bisa mengadakan acara halal bihalal ya. Apakah di Bandung atau di mana, di Garut. Elis mengajak katanya siap. Ada lagi di Ciwidey, Pila punya ritme Aulia cukup untuk kita di sana. Nah itu yang agenda tetap biasanya reuni ya. Reuni juga tetap kita laksanakan. Kita rancang kapan waktunya. Ya ini nanti ada biasa kepanitiaan ya, supaya dilaksanakan dengan baik dan lancar. Barangkali itu agenda kita yang selalu ya, kegiatan-kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh kita semua. Mudah-mudahan ya kegiatan ini menambah, meningkatkan tali silaturahmi di antara kita semua. Ya Pak, setuju enggak? Kalau tidak salah ya Pak Ustadz, di dalam Al-Quran silaturahmi itu wajib. Apa wajib? Pertama untuk mempererat hubungan kita, hablum minannas ya. Di samping hablum minallah juga menambah umur, panjang umur. Itu mungkin kalau salah mau dikoreksi Pak Ustadz. Ya itu. Jadi sangat penting silaturahmi dilaksanakan oleh kita semua. Apakah semua atau parsial, dalam arti kadang-kadang kan kemarin ada teman-teman rekreasi di Garut ya, agak heboh ya di Garut. Mohon maaf saya nggak sempat karena ada acara lain yang tidak itu di beberapa itu. Jadi itu parsial. Ya silahkan gitu ya. Silahkan ya. Apakah dalam kerangka ikasman ataupun pribadi ya tidak masalah. Tapi kita tetap menjaga kesehatan yang utama. Barangkali itu sekali lagi mudah-mudahan amal ibadah saum kita di tahun ini lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kita untuk bekal nanti di akhirat. Saya kira itu yang kami dapat sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan semua atas kehadirannya. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Akhirul kalam, aqulu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita masuki acara inti kita, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Yani Bayani. Perlu diketahui, Pak Ustadz ini juga guru SMA Negeri 8, mengajar fisika Pak ya. Beliau juga baru pensiun, juga ketua masjid. Kepada Pak Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ayuhal hadirun ittaqullah innallaha yuhibbul muttaqun. Wa qala aidon wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Pak Haji Uce yang saya hormati sebagai pupuhu itu ketua ya, ketua Ikasman 75, Bapak Ibu, para senior sesepuh, mentor saya sebetulnya di sini. Izin saya berdiri duduk di sini bukan mau mengajari, tapi sebagai sesama muslim ada kewajiban tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jadi saya mau sharing di sini, izin. Kemarin dapat tugas di undangan itu judulnya untuk para alumni yang terikat Ikasman 75 ada 2 variabel penting yang menjadi magnet ilahiyah. Satu silaturahim tadi sampaikan Bapak Ketua. Yang kedua adalah majelis taklim. Betul tadi disampaikan bahwa silaturahim itu kalau lihat di Al-Qur'an itu di surat An-Nisa ayat 1 Pak. An-Nisa ya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takwa. Diulang lagi di ujung tuh. Di ujungnya wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah pada Allah kemudian bersilaturahimlah. Jadi silaturahim itu perintah Allah yang digandingkan dengan perintah takwa. Ya. Seperti apa dahsyatnya silaturahim? Saya izin mengutip dari tafsir Ibnu Katsir. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis dari Ibnu Jarir dikatakan begini. Saya memberikan bahasa the amazing silaturahim. Makanya sering-sering bersilaturahim itu nanti akan, kalau ini Rasulullah menjelaskan begini. Dari hadis Ibnu Jarir sanadnya inna min ibadillahi liunasin, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah nanti di hari kiamat. Sebenarnya ini cerita di surga. Kalau diurai lebih panjang, ini cerita di surga ada sekelompok hamba Allah. Mahum bil anbiya wala syuhada. Mereka bukan kelompok nabi, juga bukan syuhada. Sampai sini sepertinya kita masuk ya. Karena kita bukan nabi, juga bukan syuhada. Ya. Nah, apa yang terjadi di surga itu ya, yaqiduhumul anbiya wa syuhada. Apa yang terjadi? Para nabi dan syuhada itu kalau bahasa Sundanya kabitaeun. Kabitaeun itu apa ya? Ya. Kepingin gitu ya, kepingin ya kahoyong gitu, kabitaeun. Jadi kepingin banget dengan kelompok orang ini, ya. Nah, kenapa mereka sangat terpesona sehingga membuat para nabi dan syuhada? Ini kan kita tahu para nabi dan syuhada itu ada di level surga tertinggi, Bapak Ibu. Gitu kan? Syuhada itu tidak dihisab nanti di akhirat. Nabi itu tidak dihisab, ada di kelompok surga yang VVIP. Nah, ada sekelompok di luar ini di surga ini, kenapa mereka iri? Bima kanihim minallahi ta'ala, karena kelompok orang ini mendapat peringkat atau derajat yang tinggi dari Allah di surga. Ya. Sudah di surga tertinggi, dapat predikat ditinggikan lagi yang membuat iri tadi. Nah, sampai sini Rasulullah mengatakan para sahabat langsung bertanya. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tahrijuna manhum?" Siapa sebenarnya mereka itu yang kau maksud? Sebenarnya para sahabat mengharap dirinya mereka gitu ya. Orang-orang yang mendampingi Rasulullah dalam hidupnya. Berjuang bersama Rasulullah sebagai generasi terbaik. Ternyata Rasulullah melanjutkan, qala, berkata Rasulullah, hum, mereka itu kaumun. Nah, Rasulullah tidak menyebut organisasi, mohon maaf ya. Tidak menyebut partai apalagi, mohon maaf ya. Tidak menyebut madhab atau apapun. Hum kaumun,
sekelompok orang tahabbuna biruhillah yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allahnya dikatakan Allah ghairi arham, bukan disebabkan karena ikatan arham itu keluarga. Ya. Kemudian bukan Allah ghairi arham bainahum, bukan karena hubungan keluarga, wala amwali, juga bukan karena hubungan bisnis amwal. Jadi saya ingin katakan seorang mertua mencintai menantu itu kan normal ya. Kakek mencintai cucu juga wajar ya, karena ada hubungan arham. Atau seorang pedagang mencintai langganannya itu juga normal karena ada proses mutualisme, ada hubungan bisnis di situ. Nah ini kelompok ini tidak ada hubungan nasab, hubungan darah, juga tidak ada hubungan urusan jual beli. Insya Allah kita hadir di sini, mohon maaf, kita hanya diikat oleh ikas Mandal 75. Tidak ada kan satu sama lain sekeluarga gitu dalam arti nasab ya. Ya, kita ngumpul di sini juga bukan arisan ya, masya Allah. Artinya dua kategori utama, insya Allah kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan sering dengan silaturahim ini calon-calon penghuni surga, amin. Surganya pun bertetangga dengan Rasulullah, dengan Nabi, bayangkan, dengan para syuhada, berdasarkan hadis ini. Saya mengutip dari tafsir Ibnu Katsir ya, ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya silaturahim. Yang kedua tadi energi ilahiyah yang dahsyat membuat kita kumpul di sini, juga karena kita duduk di majelis taklim. Kita tahulah kalau sudah di majelis taklim itu banyak hadis ya, di dalam hadis sahih Imam Muslim banyak hal yang kita dapatkan Bapak Ibu. Duduk di sini itu untuk belajar, tidak hanya kita duduk di sini belajar ilmu, tapi pasti akan iman kita akan dikuatkan. Itu udah pasti. Rasulullah yang menjamin. Kemudian dosa kita akan disadari. Dosa disadari, iman dikuatkan, hati yang masih keras dilunakkan oleh kebenaran. Karena yang dibicarakan kebenaran. Kebenaran menurut qala Allah wa qala Rasulullah, gitu ya. Kemudian apalagi? Hati menjadi tenang. Itu pasti Bapak Ibu. Kita sering duduk di masjid ilmu, hati kita akan dibuat tenang oleh Allah. Itulah kebahagiaan kita. Yang terakhir didoakan oleh para malaikat. Jadi kalau kita bisa membuka tirai gaib, sebenarnya di ruangan ini, di masjid ini, jumlah malaikat jauh lebih banyak dari kita. Jauh lebih banyak. Dan mereka mendoakan kita. Ingat, doa malaikat itu sangat-sangat mustajab. Doanya adalah doa ampunan. Doanya adalah agar kita dihujani rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dua hal ini menjadi sudah amazing kalau menurut saya. Ya, makanya masya Allah. Baik, saya dapat amanah untuk temanya The Amazing Ramadan. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Ramadan itu sudah mendekat bahkan ya. Udah hitungan hari ke depan, sudah sangat dekat, sudah di pintu gerbang, sudah kelihatan ya. Para sahabat berdasarkan riwayat sahih itu mereka merindukan hadirnya Ramadan itu 6 bulan sebelum, bukan 2 bulan sekarang, 6 bulan sebelum Ramadan tiba itu mereka doanya adalah Allahumma salimni ila Ramadan. Itu doa para sahabat. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkan kami ke bulan Ramadan. Sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Wasalim li Ramadan. Dalam redaksi yang sama sebetulnya, antarkan Ramadan kepada kami. Hanya dibalik ya. Tapi itulah doa mereka. Wasallamhu minni mutaqabbala. Doa mereka berikutnya adalah terimalah amal kami, amal soleh kami di dalam bulan Ramadan. Karena kalau amal tidak diterima sia-sia ya. Insyaallah. Nah itu. Inilah doa para sahabat. Nah sekarang balik ke kita sekarang yang di depan sudah Ramadan datang ya. Bayangkan Ramadan sedang berjalan mendekati kita, di depan kita. Ya.
Mereka menyapa sebenarnya, tapi bukan dengan suara, tapi dengan panggilan. Panggilan ini hanya didengar, saya ulangi, hanya didengar oleh hati yang rindu. Oleh hati yang rindu. Ramadan tidak bertanya kepada kita tentang banyaknya harta yang kita miliki saat ini, aset yang kita miliki saat ini. Dan Ramadan pun tidak bertanya seberapa sibuklah kita urusan dunia hari ini. Ia hanya ingin tahu sebenarnya, Bapak Ibu, adakah ruang yang masih ada di dalam dada kita, ya, ruang yang bersih, suci dan rindu. Itulah Ramadan. Sehingga ketika ada pertanyaan, ketika Ramadan sekarang akan tiba, apa sebenarnya di dalam yang terasa di hati kita? Seorang mukmin itu paling tidak ada dua respon. Ada dua respon. Satu, bahagia, ya. Yang kedua, ya biasa aja. Ramadan sebagai rutinitas, gitu ya. Karena kita juga sudah melewati Ramadan, kita ini para alumni Ramadan, gitu kan. Nah, kalau kembali ke para sahabat manusia, generasi terbaik yang pernah ada, tadi merindukannya sampai 6 bulan sebelum tiba. Nah, tentunya kita di sini kaum muslimin mukminat, kerinduan ini ketika sudah sangat mendekat bahkan di gerbang, maka kita pasti bahagia dengan hadirnya bulan ini, ya, dengan hadirnya bulan yang mulia. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah ciptakan alam ini, ya, ada tempat yang Allah istimewakan. Tempat itu bernama masjid, gitu ya. Dari sekian juta masjid yang ada di jagat ini, Allah istimewakan lagi menjadi 3 masjid istimewa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Dari 3 masjid yang istimewa itu diistimewakan lagi hanya 1, diperes lagi, itulah Masjidil Haram, kiblat kita. Ketika Allah ciptakan manusia yang mungkin jumlahnya kita susah menghitungnya, maka Allah akan ciptakan manusia-manusia istimewa yang itulah utusannya bernama Nabi dan Rasul. Dari sekian Nabi dan Rasul, Allah peres lagi menjadi 1 Rasul yang menjadi penghulunya para Nabi dan Rasul. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah ciptakan 12 bulan yang ada, Allah ciptakan 4 bulan yang disebut bulan haram, gitu ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, ya. Kemudian setelah Zulqa'dah, Zulqa'dah, Muharram, gitu. Satu lagi apa? Rajab. Nah, dari 4 bulan yang istimewa, ada 1 yang istimewa, sehingga bulan itu disebut-sebut dalam Al-Quran yang tadi dibacakan. Inilah bulan Ramadan. Makanya kita akan bahagia pastinya dengan hadirnya bulan ini, karena Allah mengizinkan kita, umur kita menjadi bagian dalam pelukan Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita bahagia? Itu. Apa sebenarnya yang membuat kita bahagia dengan hadirnya Ramadan? Paling tidak itu yang pertama, ya, diantaranya adalah karena bulan ini adalah bulan penuh kebaikan. Disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, pintu-pintu surga dibuka, ya, pintu-pintu surga dibuka. Para ulama menjelaskan pintu surga dibuka itu apa? Pintu surga dibuka itu sesungguhnya dimudahkan kita umat Islam melakukan kebaikan. Lebih mudah. Sudah pintunya dibuka, dimudahkan, bahkan setannya pun dibelenggu. Itulah kebahagiaan kita, alasan kita ini bulan adalah bulan penuh kebaikan. Yang kedua, paling tidak di bulan ini bulan ukhuwah. Tidak ada di bulan lain dalam 1 tahun. Misal kita bisa kumpul di keluarga di rumah untuk apa? Santap sahur. Selama ini kita masing-masing makan dengan istri, dengan anak, dengan cucu, ya. Nah, di bulan ini kita bisa ngumpul dengan waktu misalnya santap sahur, buka bersama, bahkan sholat tarawih berjamaah, bahkan kita akan baru kenal tetangga kita di sholat tarawih.
Selama ini cuma hello aja, ketemu tiap hari hanya hafal muka. Dari saat tarawih justru, dia tinggal di sini tetangga kita, satu RT dengan kita. Itu sering terjadi. Hanya ada di bulan ini. Tadarus bersama tetangga, kultum subuh, ada kultum tarawih pula. Nah ini saya ulangi, Ramadan kita rindukan karena bulan hanya ada di bulan ini. Begitu ukhuwah itu terciptakan ya dengan sendirinya. Yang ketiga, alasan kita paling tidak adalah di bulan ini Ramadan itu akan memberi syafaat, Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah mengatakan, ya bahkan hadis qudsi ini ya, hadis qudsi bahwa nanti di yaumul qiyamah Al-Quran akan datang memberikan syafaat. Ternyata juga Ramadan, puasa, pahala puasa kita, puasa Ramadan kita juga datang untuk memberikan syafaat. Ya Allah, hamba ini, si fulan ini dulu menahan makan, menahan minum demi Engkau ya Allah. Berikan kami syafaat, berikan kami kesempatan memberikan syafaat. Itu sampai begitu Allah berfirman dalam hadis qudsi. Nah, jadi Ramadan dan Al-Quran itu nanti di hari kiamat ketika tidak ada lagi amal, ya, hadir sebagai penolong kita, ya. Itu yang ketiga. Berikutnya, kenapa kita bahagia di bulan ini? Karena bulan ini Allah menjamin, Rasulullah menjamin ampunan dosa, jaminan ampunan, ya. Yang pertama jaminan ampunan, kita tahu dalam hadis sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallah ma qaddamat lidambi. Barang siapa yang saum Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah, maka jaminannya dosa kita di-delete 1 tahun. Masya Allah, itu jaminan, ya. Dosa kita di-delete. Dan ampunan dosa itu syarat masuk surga, Bapak Ibu. Dalam Quran dijelaskan, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah. Segeralah kalian untuk mencari ampunan Allah. Ketika dapat ampunan itu wa jannah, Allah siapkan surga. Artinya memang surga disiapkan untuk orang-orang yang sudah diampuni dosa. Nggak ada orang masuk surga masih punya dosa. Nah, yang kedua ada hadis riwayat Imam Muslim begini, ya. Sholawatul khams, sholat 5 waktu itu, baina sholat ila sholat kafaratun lima bainahuma. Sesungguhnya setiap ibadah itu dibaliknya ada ampunan, Bapak Ibu. Sholat 5 waktu kita dari sholat ke sholat itu ada ampunan dari Allah. Al-jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma. Di antara Jumat dan Jumat 1 pekan di-delete dosa kita, ya. Dari Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Masya Allah. Dari Ramadan ke Ramadan itu ampunan dosa setahun. Jadi ampunan harian berupa sholat, ya. Ampunan pekanan adalah Jumat. Ampunan tahunan adalah puasa Ramadan. Ada nggak Ustadz ampunan seumur hidup? Ada. Ibadah apa? Haji. Haji. Bahkan haji itu jaminannya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'il jannah. Haji mabrur itu surga, udah disebutkan surga, sangat eksplisit bahasanya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dijamin Ramadan ini, puasa ini akan berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Jadi 2 kali diberikan kebahagiaan, farhatan kata Nabi. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang saum. Yang pertama saat iftar, saat berbuka. Ini tidak dimiliki oleh orang yang tidak puasa. Kita kan merasakan betapa bahagianya ya kita saat mau berbuka, ya. Begitu? Bahagia. Yang kedua, biliqo ar-rabbih, nanti akan berjumpa dengan Allah. Ini adalah nikmat yang paling tinggi, resultan dari semua nikmat. Berjumpa dengan Allah di akhirat. Pasti berjumpanya di surga, gitu ya. Pasti di surganya, di surga. Masya Allah. Ini berikutnya, apa yang membuat kita bahagia dengan datangnya Ramadan? Nah,
di Ramadan ini amal soleh dikonversi secara besar-besaran, diobral. Allah itu selalu memihak manusia, Bapak Ibu. Di luar Ramadan aja, di luar Ramadan, satu kebaikan itu asrun 10 amsalihah, dikasih nilai 10 gitu ya. Satu kebaikan. Kecuali sodako itu 700. Makanya kalau guru, saya guru, ketika diberikan soal anak 10 soal menjawab 7 ya 7 poin. Kalau skalanya 100 70. Tapi Allah enggak. Satu kebaikan 10 konversinya. Ramadan enggak kecuali illa Ramadan. Karena Ramadan itu milikku, kata Allah. Allah tidak menyebut angka secara numerik. Kalau tadi kan disebut angka, tapi Ramadan enggak. Artinya apa? Kalau Allah tidak menyebut angka, maka bi ghairi hisab, tak berhingga, Bapak Ibu. Udah enggak kehitung lagi. Itu artinya. Masya Allah. Bahkan di bulan ini Allah berikan grand prize, enggak ada di bulan lain. Dan ini diberikan ke umat akhir zaman. Umat-umat terdahulu tidak diberikan kepada umat akhir zaman. Apa itu? Lailatul Qadar. Satu malam, ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Khairum min alfi syahr itu tidak sama dengan artinya lebih besar, sama dengan lebih besar. Guru matematika pasti udah paham. Sama dengan lebih besar ya. Itu lebih besar dari 1000 bulan. Artinya apa? Artinya kita ibadah yang hanya 10 jam sebenarnya. Kalau malam Lailatul itu kan mulai dari matahari terbenam gitu ya. Matahari terbenam sampai kapan? Sampai fajar terbit. Itu enggak 12 jam. Sekarang maghrib jam berapa? 6.40 lah, 6.45 katakanlah ya. Kemudian terbit fajar jam 4.45 lah katakanlah ya. Itu enggak 12 jam ya. Katakanlah 10 sampai 11 jam, maka ibadah kita hanya 10 jam di malam itu akan setara dengan 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi kalau tadi kata Pak Haji Uce, ini umur kita sudah 70 rata-rata ya, Masya Allah. Sementara hadis Nabi mengatakan umur umati min sitina sanah au sibina sanah, antara 60-70 gitu ya. Kayaknya kita udah diambang, enggak juga. Kalau kita konversi, kalau kita komparasi dengan umur umat terdahulu, umur umat Nabi Nuh itu 950 tahun menurut riwayat yang sahih ya. Coba lihat, umur Nabi Soleh alaihissalam itu 321 tahun. Ya. Umur Nabi Ibrahim alaihissalam 200 tahun. Bapaknya para nabi. Ya. Kemudian yang paling dekatlah dengan Rasulullah, Nabi Musa alaihissalam, itu pun umatnya 120 tahun. Di atas 100 semua. Di atas 200, di atas 500. Sementara umat Nabi kita di akhir zaman ini hanya 60 sampai 70. Secara kuantitatif kalah kita. Maaf ya, secara kuantitatif kita tidak bisa bersaing. Gitu ya, Pak? Ya. Tapi Allah Maha Adil. Allah tuh Maha Adil. Sekarang gini, kita hitung-hitungan ya. Gak apa-apa, karena Allah menyebut angka masalahnya dalam Quran. Allah menyebut angka khairum min alfi syahr, gitu ya. Bapak Ibu izin sudah bersaum. Kalau Rasulullah kan dalam hidupnya 9 kali ketemu Ramadan. Kita ketemu Ramadan semenjak akhir balik. Katakanlah akhir balik kita, saya ambil bapak-bapak aja ya. Ambil bapak-bapak. Katakanlah 15 tahun ya. Kalau umur kita 70 tahun, berarti 55 tahun ya. Karena kita dihisab nanti mulai akhir balik ya. Berarti 55 tahun kali 83 tahun 4 bulan. Berapa, Pak? Nih guru matematika.
Kira-kira berapa puluh tahun? Berapa ratus tahun? Berapa ribu tahun? Udah ribu ini satuannya. Kalah nih umat-umat yang saya sebut di sini. Ya? Kalah. Bahkan kita diberi kesempatan di Lailatul Qadar ini, bahkan kita sholatnya bukan di Masjid Darul Irfan, tapi di Masjid Nabawi. Sholati fi masjidi, kata Nabi, afdhalus sholat fi alfi siwa, artinya 1000 kali sholat di masjid lain. Kalau kita sholat di Nabawi 3 hari, kalikan aja 1000 dibagi 365, itu sama dengan 8 tahun sholat di Bukit Duri. Haram lebih dahsyat lagi, 100.000. Kalau kita di sana 4 hari saja, kalikan aja 100.000 dibagi 365, itu gampang hitungnya. 365 itu 1 tahun, itu sama dengan 1009 tahun. Allahu Akbar. Inilah kemurahan Allah. Makanya kita menjadi umat terakhir, umat yang pendek secara usia, tapi Allah berikan keistimewaan yang menyebabkan apa? Kita duluan masuk surga dibandingkan umat lain. Ini kelebihannya umat Rasulullah SAW. Jadi kita akan dihisab duluan, Bapak Ibu. Ya, dihisab duluan, masuk surga duluan insya Allah. Amin. Ya, Allahu Akbar. Lalu bagaimana kita mensikapi Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadar itu ya tentunya kita hidupkan dengan cara apa? Kalau bisa ya, sebisa mungkin jangan terlalu banyak tidur lah ya. Dikurangi tidurnya di Lailatul Qadar ya. Seluruh amalan wajib kita tunaikan. Berarti kita misalnya malam ini Lailatul Qadar, maka sholat maghrib itu udah masuk Lailatul Qadar, udah masuk tuh. Sholat maghrib itu berjamaah, ya berjamaah. Saya udah biasa jamaah Ustaz. Cari lagi yang lebih istimewa. Saf paling utama tuh paling depan ya, ya kan? Ya, saf paling depan utama gitu. Masya Allah. Kemudian setelah sholat wajib, baru kita tunaikan sholat sunnahnya. Nah, sholat sunnahnya pertama sholat sunnah rawatib jangan ketinggalan. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, gitu ya. Kemudian qiyamul lail, tarawih, ya. Kemudian berikutnya adalah tilawah Al-Quran, ya. Ya, semua amal soleh di sini, zikir dan doa. Kemudian sholawat kepada Nabi. Sholawat itu Allahu Akbar. Sholawat itu doa yang kita banyak dosa aja dikabulkan gitu ya. Sholawat itu Masya Allah. Kemudian itikaf sebisa mungkin. Itikaf tidak harus semalaman ya. Kalau ada beberapa ulama ada yang mengatakan ya itikaf itu minimal sekian jam, minimal enggak. Kita pakai jumhur aja ya. Kita niatkan aja ke masjid itikaf gitu ya. Kemudian berikutnya sedekah ya. Berikutnya kita baca istighfar. Istighfarnya khusus malam Lailatul Qadar itu dipandu oleh Nabi ya, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah sebanyak mungkin dikirnya adalah ini di malam Lailatul Qadar. Itu minta ampunan sebetulnya ya. Bahasa lain minta ampunan. Berikutnya amalan sunnah lain. Nah, kapan Lailatul Qadar itu ada? Ya ada sih beberapa petunjuk di malam-malam ganjil. Tapi saya memberi rumus gini. Insya Allah kita akan dapat Lailatul Qadar. Caranya apa? Ibarat Lailatul Qadar, ibarat gini. Ibu-ibu belanja di supermarket, kalau belanja di jumlah tertentu dikasih kupon. Nanti ada grand prize, ada satu kupon yang hadiahnya amazing, bisa berangkat haji plus semuanya satu keluarga gitu ya, bayangkan itu. Nah ada di satu kupon itu. Nah kita belanja hari pertama belanja dapat, peluangnya kan banyak peluangnya. Kalau kuponnya ada 1000, sekali belanja kan 1/1000. 100 kali belanja. Nah saya akan punya rumus, ilustrasinya gini. Kalau ada satu kupon yang bernilai grand prize, maka seluruh kupon kita beli. Setuju? Seluruh kupon kita beli. Artinya apa? Seluruh malam di dalam Ramadan itu kita beli. Maksudnya istiqomah aja setiap malam, insya Allah kita akan dapat Lailatul Qadar. Ya, insya Allah, Masya Allah.
Yang berikutnya adalah jaminan masuk surga. Jaminan masuk surga. Hadis sahih juga ya, riwayat Muslim nomor 1152. Gini, dikatakan gini, nanti di akhirat itu akan diseru kita, aina soimun, mana yang suka puasa Ramadan. Nah, ditanya tuh, kita itu akan ada suara aina soimun, silakan ya. Kemudian payakumun, mereka yang diseru itu berdiri, kita insya Allah akan berdiri nanti ya. Jadi ditanya, silakan siapa yang suka saum Ramadan berdiri. Setelah berdiri, silakan masuk ke pintu surga bernama Ar-Rayyan. Itu jaminan dari Rasulullah SAW dan sahih hadisnya. Nah, pertanyaannya adalah, saya ingin sampaikan di sini, seperti apa surga untuk orang yang saum? Ini amazingnya di sini di ujung pengantar ini, ya, Bapak Ibu. Ada hadis sahih hadisnya, ya, yang meriwayatkan Abu Hurairah dari Tolhah bin Ubaidillah. Jadi ini membuat viral ini hadis ini, viral di Madinah saat itu. Tolhah itu salah satu sahabat Rasulullah SAW. Dari 10 sahabat yang dijamin surga itu salah satunya Tolhah bin Ubaidillah. Berarti kan orangnya soleh banget lah, udah dijamin surga gitu ya. Nah, jadi Tolhah itu bercerita begini kepada teman-temannya, ya. Kana rojulan, ada dua laki-laki dari suku mana? Dari suku Mudo'ah, dari salah satu suku di Madinah, datang berdua, dua laki-laki ini, tidak disebutkan dia bersaudara atau tidak, datang kepada Rasulullah untuk bai'ah, masuk Islam lah, taslim. Saya ulangi, ada dua pemuda datang, dua laki-laki datang kepada Rasulullah untuk syahadatain, masuk Islam. Berarti masuk Islamnya bareng ya. Nah, Tolhah dan teman-teman menyaksikan, katakanlah A dan B ya. Orang ini saya sebut A dan B. A ini ternyata sangat rajin, menonjol gitu dibandingkan B. Selalu awal waktu sholat gitu ya, selalu berjamaah di saf depan, pokoknya rajin, menonjol pokoknya. Sholat lailnya dan seterusnya, semua ibadah sunnah ya, itu pokoknya menonjol. Sementara si B itu biasa standar biasa aja, tidak menonjol gitu. Bahkan si A ini ikut dalam peperangan dengan Rasulullah SAW dan mati syahid. Si A ini yang soleh tadi, yang menonjol tadi, ikut peperangan bersama Nabi dan syahid. Artinya gelarnya menjadi apa? Syuhada. Gelarnya menjadi syuhada, syahid di jalan Allah. Si B tidak ikut, tidak syahid. Tadi kan biasa-biasa. Hanya saja si B ini umurnya lebih dari 1 tahun dari A. Jadi si B juga akhirnya meninggal, cuma tidak mati syahid, hanya dia lebih belakangan meninggalnya. Kira-kira begitu kalau saya terjemahkan di sini. Nah, lalu di mana poinnya? Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau bermimpi. Ini mimpi. Dalam mimpi itu dia sedang ada di pintu surga. Mimpinya sahabat tuh mimpinya di depan pintu surga ya, bukan di depan pasar gitu ya, pintu surga. Insyaallah. Saya ingin sampaikan dulu ya, Bapak Ibu, petunjuk Allah itu terkadang lewat mimpi para sahabat. Ya, saya akan sampaikan dulu sebelumnya. Contoh ya, sebelum saya teruskan hadis ini. Contoh, syariat bernama adzan nih, Allahu Akbar dan seterusnya, itu sebenarnya lewat mimpi para sahabat. Ketika Rasulullah berkumpul bermusyawarah, lewat musyawarah, sebaiknya adzan dengan cara apa? Banyak yang mengusulkan dengan bel atau lonceng.
Wah, para sahabat lain enggak, itu punya Nasrani. Gimana kalau dengan peluit? Jangan, itu punya Yahudi dan seterusnya. Enggak ketemu tuh. Enggak buntu musyawarahnya, enggak ketemu bagaimana cara memanggil orang mau sholat. Akhirnya ada sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya semalam bermimpi. Mimpinya adalah kalau kalian memanggil sholat, ya, memanggil sholat untuk segera sholat ke masjid, maka bacalah seperti yang kita dengar sekarang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, dan seterusnya." Maka saat itu Rasulullah mengatakan, ajarkan Bilal sekarang, ajarkan kepada Bilal sekarang, nanti Bilal suruh naik ke menara. Begitu Bilal mengumandangkan adzan pertama mulai mimpi, maka pada datang yang berikutnya, Umar bin Khattab datang, "Ya Rasulullah, semalam juga saya mimpi persis seperti ini." Datang lagi. Jadi banyak sahabat sebenarnya, hanya memang yang pertama ini yang duluan menghadap Nabi. Artinya, mohon maaf, syariat itu terkadang lewat mimpi para sahabat. Sahabat itu dijamin radhiyallahu anhum, kata Allah dalam Quran. Sahabat ini para pendamping Nabi sebagai generasi terbaik, ya, insyaallah. Nah, balik lagi ke tadi mimpi Tolha. Mimpi di depan pintu surga sedang diabsen oleh malaikat. Malaikat sedang mengabsen orang-orang yang mau masuk surga. Tolha menyaksikan ada di antaranya 2 orang yang dia kenal yang tadi dari suku Bali. Yang si A dan B itu ada di pintu surga dua-duanya. Kemudian ternyata Tolha menyaksikan yang pertama kali dipanggil itu justru si B. Si B ini yang biasa nggak syahid, yang biasa tidak menonjol. Sementara si A dipanggilnya belakangan. Artinya apa? Pintu surga itu didulukan ketika yang pertama masuk itu akan menunjukkan tingginya derajat surga. Beda dengan masuk kelas gitu Pak ya. Kalau masuk kelas kan mana yang rapi duluan waktu kita di SD gitu ya. Kalau surga enggak, yang duluan dipanggil itu pasti surganya lebih tinggi. Lebih VIP gitu loh. Yang VIP dulu. Sama kayak kita masuk pesawat. Kelas bisnis dulu, ekonomi dulu yang suruh masuk. Bisnis dulu lah. Dan itu juga pasti kalau bisnis launch dulu kita ya. Udah banyak istimewa gitu. Nah itu. Nah surga ketika yang duluan masuk itu dipastikan derajatnya tinggi. Nah sementara si A yang sudah dipahami oleh seantero Madinah, dia kan suhada, orangnya baik. Nah ini yang membuat Tolha nggak bisa tidur berikutnya. Ini kenapa ini mimpi? Sampai jadi viral ini mimpinya karena diomongin. Kayaknya harusnya si A gitu kan, menurut hitungan kita kan harusnya si A. Harusnya si A. Kenapa? Akhirnya datanglah ke Rasulullah. Udah tanya Rasulullah. Disampaikanlah cerita ini utuh kepada Rasulullah SAW, Tolha bersama para sahabat lain. Ya, disampaikan. Rasulullah tidak langsung menjawab. Rasulullah tidak langsung menjawab. Ini kalau seperti itu Rasulullah menunggu wahyu sebenarnya, gitu ya, menunggu kabar dari langit. Barulah beliau mengatakan begini kalimatnya. Bukankah si B meninggal lebih lama? Itu pertanyaan Nabi begitu. Nanya lagi Nabi itu. Bukanlah si B dia 1 tahun kemudian baru wafat? Iya ya Rasulullah. Semua serentak. Kami bersaksi si B lebih lama. Pertanyaan kedua di hadis ini, bukankah si B ketemu Ramadan? Allahu Akbar. Bukankah si B ketemu Ramadan? Iya ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bima bainahum, mereka di antara berdua ini bagaikan bainas sama wal ardh. Kedudukan surganya lebih tinggi bagaikan langit dan bumi. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Masya Allah. Dasar. Ternyata kalau kita sukses Ramadan, maaf ya, kalau kita sukses ibadah ini bisa menggeser para syuhada sebenarnya. Ya. Hadisnya diriwayatkan Ibnu Majah, Ibnu Hibban, disahihkan Al-Albani di dalam kitab As-Sahihah itu nomor 2591. Ini Allahu Akbar, saya membaca ini merinding sebenarnya. Ya, betapa dahsyatnya the amazing Ramadan. Kalau kita sukses, ternyata surga kita
bisa menggeser para syuhada. Masya Allah. Lalu sekarang kita nih, baru saya masuk, bagaimana langkah agar kita sukses? Siapa yang tidak ingin seperti yang diimpikan oleh Tolha tadi kan? Masya Allah. Bagaimana dong kalau sukses? Ya, pertama yang paling mendasar itu adalah luruskan niat. Sepakat ya? Niat dulu. Luruskan niat sebelum meluruskan jadwal ibadah. Dari sekarang. Ramadan itu Bapak Ibu tidak meminta tubuh kita kuat, tidak. Mohon maaf, punten. Ramadan tidak minta kita syaratnya tubuh kita kuat, tidak. Ramadan tidak minta dan tidak butuh kita kuat, tapi Ramadan butuh hati kita tunduk sama aturan Allah dan Rasulnya. Karena nanti Allah yang akan menjamin kita sehat. Ya, semakin taat berbanding lurus dengan Allah akan membimbing kita. Dan Ramadan butuh niat yang lillahi rabbil alamin. Itu utama. Ini kata kunci, karena niat adalah alamat. Salah kita menulis alamat dalam surat tidak akan tiba. Dan semua ibadah memang Allah yang mandu, harus lillahi rabbil alamin. Haji dan umroh saja, ya, haji dan umroh saja itu tetap Allah mengatakan sempurnakan haji wal umroh lillahi rabbil alamin. Itu selalu begitu. Karena nanti Allah menginginkan kita mendapatkan yang maksimal, ya. Inna ma'amalu binniyah. Semua kitab, dalam kitab-kitab mulai dari kitab hadis manapun, kitab yang paling sering populer di masjid-masjid itu adalah kitabnya Imam Nawawi, ya, Riyadhus Shalihin. Bab pertama pasti niat. Selalu niat, karena itu adalah fondasi. Ini yang pertama. Jadi yang kedua, siapkan bekal ilmu. Niat, ilmu. Jadi niat yang ikhlas, ilmu yang benar, ilmu yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, itu jadi syarat diterimanya amal kita. Amal itu semua, apapun amalnya, akan diterima sama Allah melalui dua syarat ini. Niat karena Allah dan benar, dan SOP-nya benar. SOP-nya benar, tata caranya benar. Kita minimal di rumah paling tidak adalah buku saku tentang Ramadan. Ini sekarang beredar. Sekarang malah di e-book banyak lah, ya, tentang fikih Ramadan, ya, fikih Ramadan. Pengertian puasa itu apa, rukun, diulang lagi nggak apa-apa. Siapa yang wajib, lalu siapa yang boleh berbuka, yang sunnah dalam puasa itu apa, yang membuat batal itu apa, yang boleh dan tidak membatalkan itu apa. Nah, ini minimal kita harus punya pegangan fikih Ramadan. Ya, kayaknya di belakang saya pernah naruh banyak, ya. Setahun lalu saya ada yang memberikan hadiah, mencetak cukup banyak gitu. Tapi rupanya diambil siswa karena memang untuk siswa, ya. Habis sepertinya. Itu e-book tentang panduan fikih Ramadan, ya. Nah, yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, siapkan bekal ilmu. Yang ketiga, dibuat skala prioritas. Skala prioritas. Apa yang menjadi prioritas? Tunaikan yang wajib. Yang wajib itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Sholat fardu itu 17 rakaat, gitu kan? Ya, sholat fardu itu juga nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Tapi tunaikan dengan sempurna. Tadi awal waktu berjamaah. Coba kita usahakan, kalaupun tidak awal waktu berjamaah lah, ya. Kalau selama ini jarang berjamaah, selama Ramadan ya Bapak-bapak, mohon izin, selama Ramadan saja, coba kita buatkan selalu berjamaah awal waktu. Masya Allah, nikmat. Karena Rasulullah dikatakan pernah gini, ada sahabat yang bertanya begini, ya Rasulullah, ayu amalu afdol. Ya Rasulullah, amal apakah yang afdol itu apa? Utama, ya. Afdol itu utama, ya. Amal apa dari semua amal itu yang utama? Salah satunya beliau menyebut di urutan pertama, as-sholatu fi waktuha.
sholat di awal waktu berjamaah. Masya Allah. Ya. Jadi kalau coba aja kita di minimal di Ramadan aja kita latihan ya, awal waktu berjamaah. Ini biasanya kalau awal waktu berjamaah kita dapatkan di 2 masjid utama Haramain. Sebelum adzan aja orang bahkan lari tidak ingin ketinggalan takbiratul ihram. Gitu ya. Tidak ingin ketinggalan, coba kita lakukan ya insyaallah. Kalau syukur-syukur bisa di saf pertama. Yang kedua, maksimalkan sunnah. Sholat sunnah yang berdampingan dengan sholat fardu itu adalah sholat sunnah rawatib. Ini yang paling berdampingan. Dalam hadis sahih dikatakan gini itu, Masya Allah. Riwayat Muslim nomor 728 dari Ummu Habibah. Jadi sanadnya ini hadis dari Ummul Mukminin, istri Rasulullah bernama Ummu Habibah. Dikatakan begini, man shollas natai asyaratan rokatan, barang siapa yang rutin mengerjakan 12, disebutkan di sini ya 12 asrotan rokatain, asnaini rokatan 12 rakaat sholat sunnah piyaumin, baik di waktu siang walailatin maupun di waktu malam, dijumlahkan 12. Apa kata Allah, kata Rasulullah ya, bunyalahu bihinna baitu fil jannah, akan dibangunkan istana di surga. Allahu akbar. Tuh sholat sunnah rawatib saja kalau kita rutin. 12 itu apa? Dirinci dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. 2 sebelum subuh gitu ya. 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 ba'da maghrib, 2 ba'da isya. Jadi 12 jumlahnya. Tapi ada juga hadis riwayat Muslim 10. 2 sebelum duhur, ya, 2 setelah duhur. Jadi kalau itu pakai nggak apa-apa, itu juga sama hadisnya. Tapi dalam hadis yang saya baca tadi di riwayat Muslim, Rasulullah menyebutkan 12 agar kita dapat istana di surga. Gitu ya. Dapat istana di surga. Tuh, ketika kita memaksimalkan yang sunnah. Kemudian tinggalkan semua yang makruh. Semua tinggalkan yang makruh. Coba. Nah, kemudian tentu campakkan semua yang diharamkan Allah. Insya Allah ini menjadi skala prioritas kita khususon di bulan ini agar kita mendapatkan yang amazing tadi. Amazing ya, luar biasa ya, Masya Allah, Rabbana Karim. Nah, saya ingin sampaikan di sini ibadah-ibadah sunnah yang akan menyempurnakan ibadah Ramadan. Ibadah-ibadah sunnah yang akan menyempurnakan ibadah Ramadan berdasarkan perspektif hadis Nabi ya. Jadi saya meninjau dari sisi hadis-hadis sahih. Ada 11. Ini menjadi perhatian kita, sukses Ramadan. Karena kalau yang wajib kan nggak bisa ditambah, sudah given ya. Tadi yang wajib sudah bisa. Puasanya juga nggak bisa ditambah-tambahin. Misalnya saya mau bukanya nggak maghrib tapi saya mau isya, nggak bisa gitu ya. Tetap yang wajib tidak bisa ditambah dan dikurangi, tapi yang bisa kita maksimalkan di sunnah yang menyertai Ramadan ya. Ada 11, 5 diantaranya